Sifatus sadisa asyarah, sifat nomor ke-16, al-wajibatul ta'ala kaunu aliman, yaitu wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang namanya aliman. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bahwasanya sifat ma'anawiyah ini keterangannya ya sama semua, sebab udah diperjelas dalam masalah sifat ma'ani yang sebelumnya. Artinya dengan kata-kata talajum itu kita udah paham sebetulnya mah, dimana ada sifat kuat, biasanya yang punya sifat disebutnya yang kuat. Dimana ada sifat tahu, mengetahui, biasa kalau kita itu memikirkannya pasti pengetahuan itu ada sama yang tahu, ilmun ya alimun gitu. Makanya tadi istilahnya kan amrun itibariun saja, istilah aja gitu. Jadi hubungan antara ma'ani dan ma'nawi itu hubungan talajum disebutnya, hubungan talajum. Di mana-mana ada daratan pasti ada lautan, talajum namanya. Sesuatu perkara yang nggak bisa dipisahkan. Ya, sesuatu perkara yang nggak bakal bisa dipisahkan, itu namanya talajum. Jadi talajum itu yang ngeket, nempel, dan itu nggak bisa terpisah. ada siang, ada malam, nggak mungkin siang aja malam nggak ada. Talajum, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ilmun ya alimun gitu. Kudrat ya qadiron, iradah ya muridan. Gak mungkin ada keinginan, yang punya keinginan gak ada, gak mungkin kan. Itu talajum namanya, amrun itibariun ya. Sebelum kita langsung pengennya langsung sifat yang ke-41 ini, sifat jais bagi Allah ya. Keterangannya sama semua ya. Jadi kesimpulannya mas, sifat nomor ke-16 aliman, lazim daripada ilmun gitu. Ilmun dan ilman, alimun dan ilman nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin ada ilmun aliman nggak ada. Begitu juga nggak mungkin disebut alim kalau nggak ada ilmun gitu. Jadi simpulnya gitu aja ke semuanya ini. Terus sifat yang ke-17 pun sama, wajibat atau hayan hidup, yang hidup. Berarti yang hidup itu memiliki kehidupan, hayat namanya, hayat hidup, hayan yang hidup. Nggak mungkin yang hidup itu nggak punya hayat, yang ada hayat nggak ada hayan, nggak mungkin. Justru disebut hayat, pastinya hayan ya hayat, ya talajum, nggak bisa dipisahkan. Namun nanti ada adab, ada tata krama, ada sopan santun kita dikala talajum antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini. Nanti di sini ada kesimpulan terakhirnya. Ya, terus sifat yang ke-19 pun sama. Ya. Berarti kalau hayyan itu yang hidup, lawannya mayyitun. Ya-nya pakai tasdid ya, mayyitun. Kalau nggak pakai tasdid, maitun bangke. Kalau mayyitun almarhum. Ibutin jangan ada mayit. Kalau mayit ya-nya tasdid, berarti manusia yang mati. Tapi kalau ya-nya mati, selain manusia tuh mah tikus, kebo, bangke, nyebutnya juga bangke. Manusia mah nggak pantas sekali disebut bangke. Emang bangke juga manusia juga, cuman nggak pantas disebutnya mungkin almarhum. Itu. Lalu sifat yang ke-18, wajib bagi Allah Ta'ala kanu basiron, maha melihat, maha waspada. Sama ini juga amrun itibariun ya, talajum dengan sifat basor ya gitu. Lawannya siapa? Lawannya apa? A'ma, buta. Lawannya basiron, a'ma. A'ma berarti yang buta. Mustahil bagi Allah
punya sifat yang buta. Lalu yang ke-20 sebagai penyempurna yaitu mutakaliman, dat yang maha bicara, dat yang bicara. Ini talajum daripada kalam, lajimnya kalam. Nggak mungkin ada omongan yang ngomong nggak ada. Ya, ada bunyi yang ngebunyi nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada. Itu sifat talajum. Ya, maka makna daripada sifat maknawiyah itu kesimpulannya ya tadi dari qadiron, berarti arti qadiron itu dat yang punya kudrot ya. Muridan berarti dat yang punya irodah, itu maknanya. Jadi kalau kita ngomong Allahu qadiron, berarti makna qadiron itu dat yang memiliki irodah, dat yang memiliki kehendak. Kemudian makna basiron berarti dat yang memiliki basor, memiliki penglihatan. Sami'an berarti dat yang punya sampun, yang punya pendengaran. Lalu makna mutakaliman berarti artinya dat yang memiliki kalam, dat yang memiliki ucapan, omongan. Itu kesimpulan garis besarnya aja. Ini nggak dibaca semua. Kesimpulannya sama, talajum. Baru nih, kemarin kita ngomong-ngomong sifat yang 20 itu terbagi 4 ya. Penutup sebagai penutup nih, penutup dari sifat wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Tinggal yang jaiz satu. Bawahnya sifat yang 20 ini ada 4 bagian. Yang pertama nafsiyah. Ya. Jadi yang 20 ini terbagi 4. Yang pertama nafsiyah, kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Apa makna daripada nafsiyah dan sifat yang 20 ini yang masuk ke golongan nafsiyah? Apa aja sifat yang 20 ini? Cuma satu, yaitu al-wujud. Sifat yang pertama. Jadi sifat pertama itu golongannya termasuk sifat nafsiyah. Artinya apa nafsiyah? La tadulu ala makna zaid. Jadi makna sifat nafsiyah itu sifat yang tidak bukan sifat yang lebih daripada sifat datnya Allah. Sebab kalau kita ngomong wujud, ya datnya Allah itu sendiri. Dat ya wujud, wujud ya dat, begitu. Itu makna daripada nafsiyah. Jadi itu aja bahasanya wujud. Wujud ya dat Allah, dat ya wujud Allah, gitu. Jadi bukan sifat jaidah disebutnya, bukan sifat yang lebih daripada dat. Sebab dikala kita ngomong wujud, ya dat Allah, dat ya wujud itu nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Kembali kemarin salbiyah udah kita terangin sedikit tentang salbiyah. Itu sifat salbiyah itu dalat ala salbi ma la yalku bila ta'ala. Sifat yang memiliki makna untuk menghilangkan sifat-sifat apapun, kata-kata atau apapun yang gak layak bagi Allah. Itu dengan sifat salbiyah ditangkis semua. Jadi sifat-sifat yang menghina, sifat-sifat yang merendah, sifat-sifat yang sifatnya kata-kata atau ucapan atau apapun, pokoknya mah yang merendahkan kepada dat Allah, maka ditangkis dengan sifat salbiyahnya, gitu. Itu nama sifat salbiyah. Memang banyak kata-kata kurang itu banyak, kata-kata kehinaan itu banyak. Cuman dirangkum cukup dengan 5 sifat ini, semua yang kata-kata yang hina di alam dunia ini atau yang terlontar ada pada makhluk, semuanya bisa dijaga dengan yang sifat salbiyah ini. Dan sifat salbiyah ini sebagai tameng untuk benar-benar mensucikan datnya Allah daripada kehinaan dan menangkis daripada apa-apapun yang bisa merendahkan kepada dat Allah. Nah, sifat salbiyah ini jumlahnya ada berapa sifat salbiyah? Ada 5 ya. Sifat salbiyah itu berarti habis wujud, itu hitungannya qidam, baqa, qiyamu binafsihi, mukhalafatul hawadisi, wahdaniyat. Jadi dengan sifat 5 ini cukup. Walaupun memang pada nyata dan kenyataannya sifat salbiyah itu banyak.
salbiah, sifat salbiah itu banyak. Cuman cukup dirangkum jadi 5 gitu. Nggak terbatas. Sebab kata-kata nakois, naksun, kata-kata kurang, sifat kekurangan itu pun sama, la nihayata, nggak ada batasnya, banyak gitu kata-kata kekurangan itu. Ya kan, banyak. Cuman dikembalikan kepada yang 5 ini udah cukup. Yang semua itu penangkis daripada sifat salbiah ini. Sifat salbiah ini menangkis daripada apapun yang gak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kita nggak mungkin untuk menghitung. Misalnya 1 lawannya 2, hitam lawannya putih, banyak itu nggak hitung ya. Jadi cukup dengan 5 ini salbiah. Ya, jadi yang 5 itu mana tadi? Ya, kidam, bako, qiyamu binafsihi, mukhlafat lahwadisi, dan wahdaniyat. Ada 5 sifat salbiah gitu. Ya, jadi cukup wa inna mataksoru, ulama meringkas ala hadal khamsah kepada hal adil khamsah ya, sifat salbiah yang 5 ini, yaitu yang dipilih kidam, bako, qiyamu binafsi, mukhalafatul hawadisi dengan wahdaniyat. Merasa cukup dengan yang 5 ini. Min nafsis sahibah, daripada mentiadakan yang namanya sohibah pada dat Allah, teman. Jadi Allah ada CS gitu yang suka bantu apa, walad atau punya anak, pemuayan atau Allah punya apa yang menciptakannya gitu. Cukup ditangkis dengan yang 5 ini. Jadi sekian banyak kata-kata yang bisa merendahkan kepada Allah yang nggak terhitung jumlahnya, dengan 5 ini semuanya kontak mental semua pada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat salbiah, makna dari sifat salbiah. Yang ketiga golongan sifat ma'ani. Nah, ini ma'ani, berarti ma'ani 7 ke depan daripada yang 5 ini. Kudrat itu nanti 7. Kurang lebih sifat ma'ani ini arti daripada ma'ani wujudiyah, sifat yang bangsa wujud, artinya terlihat. Kalau Allah buka hijab, kita bisa melihat. Bi'aisul kusyifa, sekira-kira dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijab mata kita, maka sifat ma'ani yang jumlah 7 kalau nggak salah di sini bisa lara'ait, kita bisa melihat. Kalamnya Allah bisa kita lihat, samaknya Allah, basarnya Allah, kudratnya Allah, iradanya Allah bisa dilihat, atau bisa kita dengar. Biasa dengan pendengaran jadi kita paham gitu. Seperti kalam Allah kan la sautan wala harpan, ya kan, tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau Allah buka kalam Allah, kuping kita bisa mendengar, bahkan kita bisa melihat kalam Allah. Namun wallahu alam gitu. Ini kan salah satu kelemahan manusia, ada batasnya. Jadi dengan ngaji tauhid juga kita udah paham kalau manusia itu semuanya terbatas. Manusia itu nggak ada si makhluk Allah itu yang punya kesempurnaan, nggak ada, terbatas semua dari segi apapun semua. Ada 7 mana sifat ma'ani ini? Kudrat, iradat, ilmun, ayan, sama, basor, dan kalam. Ketujuh terakhir, dari mulai kalam berarti qadiron, yang ini masuk kepada golongan yang keempat, apa, yaitu sifat maknawiyah. Jadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah 1 wujud, salbiyah 5 ya, idam, bako, mukhalafat hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Terus dari wahdaniyat ke sononya masuk kepada ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, ayan, sama, basor, kalam, sampai kalam. 7 terakhir sampai 20 disebutnya sifat maknawiyah. Kembali kepada maknawiyah, udah itu kan amrun itibariun, ya kan. Amrun itibariun itu kalau tadi peribahasanya yang namanya ilmu udah pasti alim, biasanya alim gitu. Nah, nanti sini kita ada adab tentang masalah kelanjutan daripada ma'ani dan maknawiyah, seperti ilmun dan alimun. Kita kalau kemarin udah diomongin masalah tarajum itu, artinya setiap alim dan alim. Cuman kembali kepada adab ya, jangan sampai kita menjadikan
alasan Allah alim, alasan dikatakan ilmun jadi alasan Allah alim. Kan kalau kita kan begitu alasan kita. Ya orang alim ilmu gitu, tahu punya ilmu, jadi kita sebut dia alim. Jadi kan alim, jadi ilmu itu alasan kita nyebut dia alim kan. Adanya ilmu kita alasan untuk nyebut dia itu ulama. Coba kalau dia nggak punya ilmu, nggak mungkin kita nyebut ulama. Nah bagi Allah tuh jangan jadikan elat sifat ma'aninya untuk disebut maknawiyah pada zat Allah. Sepertinya ilmun jangan jadi elat Allah disebut alim. Irodat jangan disebut alasan kita sebut Allah muridan, dan seterusnya. Kalam jangan kita jadi alasan Allah kita sebut mutakalimun. Nah, tentunya harus kita bedakan sifat makhluk dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah pasti berbeda. Masuk akal ataupun tidak, tentunya yang jelas iman yang paling pondasi untuk mempercayai ini semua dan mengiyakan, membenarkan apa-apa dan sifat-sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi waqadu hadis talajuman illa annal mutajilah. Dan kembali lagi tadi kepada mutajilah itu ya, pendapat mutajilah antara sifat ma'ani dan maknawiyah. Jadi kalau ahlu sunnah menjelaskan jadi seperti Allah menciptakan kuat pada Zaid, maka Zaid disebut qadir, orang yang kuat. Kuat dan yang kuat itu dua-duanya Allah ciptakan. Kalau Mu'tazilah, kuat sama dengan kita pendapat Ahlussunnah wal Jamaah diciptakan oleh Allah. Cuman pendapat mereka adapun yang kuat itu, kata yang kuat itu dengan sendirinya daripada kuat tersebut. Artinya Allah enggak menciptakan itu. Seperti mungkin istilahnya minum obat dengan sembuh gitu. Dengan sendirinya minum obat jadi sembuh gitu. Padahal dua-duanya Allah yang menciptakan. Kuat Allah yang menciptakan, ilmun Allah yang menciptakan, dan sifat alimun ulama itu pangkat Allah juga yang menciptakan. Jadi kalau Mu'tazilah berarti ada sifat membatasi kekuatan Allah, kudratnya Allah. Dan sinilah akidah yang sesat. Iya. Ya soalnya kan mereka membaca logika terhadap makhluk begitu biasanya. No kuat, ya udah dia disebut yang kuat aja secara langsung kan begitu. Secara nggak pakai dipikir-pikir lagi ya. Dia ngangkat mobil kuat, wah no orang kuat no. Secara logika kan begitu. Jadi nggak pakai dipikir-pikir lagi, udah pasti otomatis disebut yang kuat. Maka Mu'tazilah membatasi kekuatan Allah dalam hal menciptakan. Nah disinilah akidah yang disebut akidah yang sesat. Hati-hati gitu. Nah apapun masalah yang lain seperti berkaitan dengan taluk ya kan, kita kemarin taluk tajil hadis. Sebetulnya masalah taluk itu kategorinya termasuk kepada pelajaran tauhid guamidil kalam, pelajaran yang memang buat orang awam tuh nggak boleh dipelajari, nggak usah dipelajari, cukup kita mengenal zat Allah, mengenal sifat wajib bagi Allah, mustahil dan dalilnya. Masalah taluk itu termasuk kategori min guamidil kalam, jadi termasuk pada orang-orang tertentu saja yang harus mempelajari itu lebih dalamnya. Ya, kalau buat kita yang mampu aja, yang kagak mampu takutnya antara oleng akidahnya itu. Ya taluk, ya kayak kemarin kita taluk tanjil hadis ya kan, taluk tanjil qadim kan gitu ya, sulul qadim tanjil hadis kan begitu. Ya cuman sedikit di tangan alin ya nggak apa-apa. Kemarin kan disindir kan, di sini udah ada keterangannya sedikit tentang masalah sulul qadim tanjil hadis kan begitu. Ya. Nah ini beres udah, berarti sifat wajib dan mustahil bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tinggal nanti kesimpulannya wujud berarti lawannya Adam. Ya, wujud lawannya Adam.
Kalau masalah dalil kayaknya untuk sifat yang 20 ini dalil sebetulnya cukup cuma satu, adanya alam aja udah. Semuanya kategorinya walaupun banyak ayat yang menjelaskan dalil-dalil tertentu buat sifat-sifat tertentu, pada intinya kalau secara akal cukup adanya alam. Mana dalil wujud? Adanya alam. Udah begitu aja. Mana dalil kidam? Adanya alam. Mana dalil bako? Adanya alam. Udah semuanya adanya alam. Intinya adanya alam. Memang dengan alam kita bisa tafakur akan kemurnian dan kehebatan daripada dat Allah itu sendiri, ya kan? Makanya kata dalam keterangan tafakkaru fil khalqi, bertafakurlah kamu terhadap ciptaan Allah, tapi la tatafakkar fil khaliq, jangan kamu bertafakur sang penciptanya. Bahaya. Bikin Allah di mana? Bahaya itu begitu. Mending kita mandang danau begitu luas, kemudian kita pakurin begitu indah ciptaan Allah. Wih, danaunya indah, dalamnya pun indah. Banyak ikan-ikan yang lapar. Indah apabila ada wanita di samping. Bisa. Mabon, starlet. Gitu. Itu ya. Jadi ya kita belajar untuk bisa memandang sesuatu yang indah itu tembus kepada sang penciptanya. Belajar kita sedikit-sedikit ya. Jadi dikala kita memuji satu hal yang sebuah keindahan, kita belajar dengan tauhid, mudah-mudahan dengan pandangan mata hati kita bisa tembus kepada sang penciptanya. Kan selama ini kan kita hanya mentok sampai pandangan mata aja. Cakep danau tapi hati adem-adem aja. Coba kalau mata memandang danau, hati Allah, luar biasa berarti. Jadi semua pada hakikatnya tiada yang indah kecuali Allah. Jadi pada hakikatnya tiada sesuatu yang luar biasa kecuali Allah. Nah, juga pada hakikatnya berarti tidak ada, kembali kepada hal yang paling dasar, itu la maujuda illallah. Pada dasarnya itu nanti kembali tidak ada yang wujud kecuali Allah. Manunggaling itu, wah itu mau tingkatan luar biasa, marifat luar biasa itu mah. Kalau kita kan marifatnya masih bayang-bayang, baru masih mentok di mata tapi belum tembus ke Allah. Sehingga yang ada pujiannya kepada yang kita lihat aja jadinya. Yang ngeliat sesuatu yang indah, memujinya yang kepada yang benda indah aja itu. Jadi nggak tembus kepada yang keindahan sang penciptanya. Kalau bendanya yang ciptain aja indah, apalagi sang penciptanya. Kan kita belum sampai kepada situ, belum tembus pandangan kepada sang penciptanya kita mah. Kalau mandang gunung ya gunung aja udah begitu, ya kan? Apapun yang dipandang indah ya itu aja udah yang sampai situ doang ngeliatnya, nggak tembus kepada Allah. Makanya kalau para ahli marifat mah nggak ada yang ditakutin. Apapun yang dilihat itu nggak ditakutin, sebab mandang golok Allah yang dilihat. Jadi nggak takut sama golok. Gitu. Emang kalau secara manusiawi mah ada rada-rada mundur dikit, itu mah biasa. Mencak-mencak itu mah. Kuda-kuda, istilah masang kuda-kuda lah. Tapi pada hakikatnya mereka itu nggak ada yang gemetar. Semuanya la khaufun, mereka itu nggak ada yang takut. Wala takhaf, janganlah kamu takut. Gitu. Nih, wala takhaf kita tergantung yang kita lihat. Ya kalau makanan kita berani, kalau orang bawa golok kita nggak berani. Kita kan mentoknya di situ. Kalau ulama itu mandang golok sama mandang kue pepe sama. Mandang kue pepe sama mandang golok sama buat beliau mah. Kalau kita lain kan. Ya. Itu perbedaan kita dengan ahli marifat. Jadi pangkat manusia tertinggi orang yang benar-benar marifat. Marifat tidak tasawuf ya. Berarti kalau marifat tidak tasawuf mah udah nguasain segala-galanya, tauhidnya udah dalam, syariatnya udah dalam, akhlaknya juga udah dalam. Kalau marifat tauhid itu pondasinya. Nah itu yang makanya apapun berawal dari pondasi dulu. Nggak ujuk-ujuk jadi wali kalau pondasinya nggak ditanemin sama Allah. Gitu. Harus ditanemin dulu. Nah caranya Allah menanamkan untuk manusia mengenal pada datnya, marifat kepada datnya yang menurut tauhid itu ada dua cara kan. Ada cara langsung Allah jadikan dia wali seperti wali madzub. Nggak usah nyanten juga orang bisa jadi wali. Jadi istilahnya kalau tasawuf itu mengenal Allah dulu, baru dia mengenal alam. Dikenalkan dulu
jadi lewatnya mengenal Allah baru dia mengenal ciptaannya, makhluk. Beda, ada yang kedua orang cari jadi wali, dia itu muktasib disebutnya, usaha. Kayak kita nih ngaji, belajar, kemudian toreko jadi wali begitu. Nah, itu jadi ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas. Ada orang dikenalkan dulu Allah, baru dia mengenal makhluknya. Ada orang mengenal makhluknya dulu, baru dia mengenal Allah. Itu wali, itu ahli marifat. Caranya itu ada dua. Nah, semuanya benar. Ya kayak wali-wali. Jadi wali itu mah bisa orang jadi wali tanpa mondok juga bisa. Nggak pakai ngaji juga bisa jadi wali. Susah ya. Iya, cuman kan pilihan itu mah. Seperti wali-wali madzhab. Ngaji mah nggak seberapa. Kadang-kadang kagak mondok acan jadi wali. Bisa, nggak mustahil jadi. Artinya itu diperkenalkan dulu Allah, baru dia mengenal alam. Oh, pilihan berarti itu ya. Jadi jadi wali itu jangan, kita kan karena pikirannya orang agak mondok jadi wali kan begitu. Ada dua cara itu yang kalau mungkin orang sebut itu kayak wali madzhab itu, wali madzhab. Wali madzhab dari kecil udah jadab ya kan. Sekolah kagak, mondok kagak, apa enggak keluyuran aja. Jajab aja umpama. Yang begitu biasanya bapaknya wali juga ya. Ya biasa, ya intinya mah orang pilihan lah itu mah. Intinya mah itu mah Allah yang milih. Ya paling enggak kita jadi wali apa? Wali anak-anak kita. Iya. Makanya kalau kita jadi wali anak kita ya udah doain anak terus. Doain. Namanya wali kan doanya makbul. Doain aja anak. Wali kan aja pimpinan ya. Ya, pimpinan. Yang menguasai wilayah. Pimpinan. Jadi itu sifat ya. Terus wujud lawannya tidak ada. Bako lawannya hudus. Ya, bako lawannya fana. Kidam lawannya hudus. Bako lawannya fana. Bako kekal, lawannya fana, hancur, rusak, ya kan? Kemudian qiyamu binafsihi, lawannya ihtiyat li Allah jumeneng datnya sendiri tanpa butuh pertolongan siapa-siapa, tanpa membutuhkan apa-apa. Berarti lawannya ihtiyas, membutuhkan. Jadi qiyamu binafsihi Allah nggak butuh apa-apa, lawannya ihtiyat, Allah butuh apa-apa, lawannya. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berarti lawannya mumasalah. Allah berbeda dengan makhluknya, lawannya berarti mumasalah. Allah sama dengan makhluknya. Ini yang harus kita hilangkan ya. Itu kemudian kudrat ya. Kudrat lawannya ajjun. Kudrat kuat, ajjun lemah. Irada berkendak lawannya karoha, terpaksa gitu. Ada intervensi gitu. Ada dorongan menciptakan. Nggak ada buat Allah mah. Kalau kita apapun pasti ada dorongan. Entah itu mah dorongan duniawiyah, bisnis gitu. Membuat sesuatu ada dorongan bisnis. Atau gue mah nggak bisnis tapi hobi. Itu dorongan hobi gitu. Hobi itu dorongan namanya. Dorongan bini ya. Iya. Pokoknya kalau kita mah nggak bakal sama dengan Allah. Allah mah apapun yang dibuat oleh Allah, apapun yang Allah perbuat itu nggak ada dorongan. Beda sama kita. Kita mah ya udah pasti nggak bakal jauh dari dorongan kita mah. Lu ngapain ngojek? Ada dorongan dari bini. Ya itu namanya dorongan itu. Berarti kita mah keterpaksaan. Karhun kita mah karoha sifatnya. Allah mah sifatnya iradah, berkehendak. Kalau kita sifatnya ya kita punya kehendak, cuma kehendak kita mah ada support. Gitu. Motivator. Dorongan. Motivasi. Ada maksud. Itu sifat udrat. Kemudian sifat hayat, hidup, lawannya maut, mati, mautun. Kemudian sifat ayat ilmun, berarti jahlun. Basarun, basarun berarti lawannya umyun, buta. Samun, mendengar, lawannya berarti umyun. Korek. Kalam, lawannya bukmun. Kalam bicara, bukmun gagu, nggak bisa ngomong. Jadi nggak bukmun itu nggak ngomong, diem aja. Iya, orang gagu kan diem. Nah, kemudian qadiran, muridan, aliman, berarti itu lawannya tinggal talajumnya aja, lajimnya aja kan begitu. Berarti kalau qadiran
dat yang kuasa, berarti lawannya ajijan, yang lemah. Yang kuat lawannya yang lemah. Berarti yang lemah itu milik manusia, milik makhluk berarti. Nggak ada yang punya sifat qadir. Qadirnya kita bukan ciptaan. Gitu. Kemudian muridan, berarti lawannya mukroh atau mukrih. Artinya kalau muridan dat yang punya kehendak, kalau kita lawannya berarti mukroh atau mukrih, dat yang tidak punya kehendak. Gitu. Ya sekarang kalau Allah punya kehendak, kok manusia ada kan? Intinya mah alam, udah dengan alam kita bisa tafakur kehebatan Allah, berarti di situ ada. Begitu. Semua di titik-titik kita lihat di titik manapun makhluk itu, semua situ ada kehebatan Allah. Kemudian basiron, ya mungkin lawannya akma, ya buta. Kemudian lawannya samiun. Samiun akma, ya. Samiun yang dat yang maha mendengar, ya kan? Lawannya berarti dat yang buta, akma, umyun, buta ya. Kemudian mutakalimun, berarti lawannya abkam. Mutakalimun dat yang bicara, abkam dat yang gagu, yang apa, yang cadel apalah gitulah. Itu lawan-lawannya. Ya Allah maha bicara, dan bicaranya Allah enggak kayak kita, butuh kita mah butuh semuanya, butuh tenggorokan, butuh kerongkongan, kita mah butuh udara, butuh apa lagi kita kalau ngomong tuh, butuh sehat. Iya, butuh lidah, butuh gigi kita. Coba orang ngomong nggak pakai lidah, agak bisa ngomong. Justru lisan itu, lidah itu yang ngeluarin huruf itu ya lidah, yang membentuk huruf. Kok jadi suara A, oh jadi O, itu lidah yang mainin. Itu hebatnya Allah nyiptain lidah. Coba kalau nggak ada lidah, burung murai walaupun bagaimanapun nggak ada lidah mah nggak laku. Iya. Lidah semua juga, binatang semua butuh lidah buat nyuara. Lidah itu fungsinya. Maka luar biasa Allah ciptain lidah itu. Bagaimana nggak luar biasanya? Kita bisa mengucapkan segala huruf dan itu berbeda-beda dari A sampai Z. Siapa itu yang membentuk suara itu kalau bukan lidah? Gitu. Mutazilah enggak ya? Itu ya? Mutazilah enggak itu ya? Enggak itu. Nah kalau ya intinya mah makhluk-makhluk yang berkaitan punya suara aja. Mungkin kalau makhluk-makhluk yang nggak berkaitan dengan suara mah ya. Mutazilah mah kalau Allah nyiptain mulut, berarti kalau suara itu nggak diciptain. Ya keluar sendiri bahasanya. Najimnya begitu, adanya lidah, adanya suara. Bisa jadi dia pendapat seperti itu. Soalnya qadiron juga begitu. Kudrat sama qadiron buat mereka itu satu hal perkara yang memang berpendapat dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mah dua-duanya ciptaan Allah. Kalau buat Mu'tazilah, kudratnya doang ciptaan Allah. Qadironnya secara nggak langsung ya punya predikat begitu aja udah. Nongol sendiri itu bahasanya. Nongol sendiri tanpa ciptaan Allah begitu. Iya. Ya padahal kan ada yang kuat gitu. Tapi buat mereka itu yang kuat itu bentuk dari kepada kuat. Jadi kuat itu yang membentuk yang kuat. Jadi yang kuat itu buat mereka itu ya secara cuma-cuma bahasanya. Bukan ciptaan Allah. Berarti kan seakan-akan dia membatasi kekuatan Allah. Ya, ini kan berarti merendahkan, sama aja merendahkan kesempurnaan Allah. Hukumnya wah wajib. Waliyadzubillah, berarti menghina Allah, menghina Rasulullah itu kaitannya dengan kekufuran. Hati-hati. Orang menghina Rasulullah ya istighfar lagi, wajib syahadat lagi. Wajib. Dia menghina Rasulullah karena kemarin Rasulullah umpama ingusan apa nyolong jabu apa itu syahadat, itu dia wajib syahadat lagi tuh. Bagaimanapun sebelum Rasulullah jadi nubuah juga Rasulullah memang udah tenar ke kesempurnaannya. Gitu. Wajib syahadat lagi. Ya umpama ya intinya yang kata-kata yang bisa menghinakan Rasulullah aja. Menghinakan syarat Islam itu ya bisa jadi murtad.
menghinakan Quran, menghinakan. Sebab Rasulullah itu termasuk syariat. Dat Rasulullah itu termasuk syariat Islam. Sebab apapun yang dilakukan Rasulullah yaitu ajaran Islam, kan begitu. Syariat berarti sampai datnya Rasul pun jadi syariat itu. Jadi kalau orang menghinakan datnya Rasul korengan, Rasul jadi merendahkan lah gitu bahasanya. Rasul umpama keringatnya bau, umpama keteknya, itu juga menghinakan itu. Sadat lagi itu.